Biarlah hari yang diberkati. Kami membawa tubuh jiwa roh ini. Kami mau duduk seperti Maria, mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, salam semua. Aman ya Yoel ya. Oke. PowerPoint-nya udah siapin ya. Iya, saya hari ini melanjutkan topik yang pernah saya ngulas dan saya berharap Bapak Ibu boleh menyimak dan mengikutinya. Oke, masuk dulu. Kita belajar lagi tentang tahun di mana tahun ini kita canangkan sebagai the year of victory. Bulan ini, kalau bulan ini subtemanya adalah lebih dari pemenang. Jadi karena ini sudah saya siapkan, jadi kemarin istri saya juga bilang nanti Natal kita temanya akan tentang Raja Kemenangan yang akan lahir. Jadi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini adalah harapan dan doa saya supaya kita benar-benar menjadi orang yang berkemenangan. Amin ya. Tahukah kita bahwa dari prosesnya saja, awalnya saja kita ini menang. Amin ya. Kemarin ada nonton SEA Games, tahu ya. Ada orang yang nonton SEA Games, nonton ya, pelari, dia lari, satu kalau nggak tinggal 5 meter atau ya 5 meter berarti dia lari kencang, start lagi. Belum finish, dia udah rayakan kemenangan. Hore, tiba-tiba dari belakang menang dia. Jadi dia nangis, menyesal, mau ngomong gimana sudah harusnya selesaikan dulu baru hore gitu kan. Harusnya selesaikan dulu baru yes saya menang. Ini belum selesai, tinggal berapa lagi? Indonesia. Saya ingat dia karena itu saya udah ulas ayat itu dan saya udah uraikan lebih detail. Namun saudara, hari ini saya membagikan ini, kita masuk kepada ada 4 tiang penopang dari gereja ini. Tema ini coba tampilkan. Tema ini ada 4 pilar yang akan saya bagikan per 3 bulan. Nah ini, pilar yang pertama kita sudah belajar tentang evaluasi. Januari, Februari, dan Maret kita sudah lalui. Allah yang membenarkan kita. Nah ini saya pernah, Bapak Ibu, saya masih ingat tagline saya di Allah yang membenarkan kita ini. Itu bagaimana cara Allah membenarkan kita. Ada 3, Allah membenarkan kita melalui kematiannya, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Itu adalah Allah membenarkan kita. Lalu yang berikutnya adalah tidak ada yang dapat bisa memisahkan kita, belum. Tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Maka itu saya tadi bilang siapa kita? Kita adalah siapa? Indonesia. Dan bulan lalu kita sudah uraikan tentang ini. Siap, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita? Apakah ada yang bisa memisahkan kita? Ada 2 jawaban, ya dan tidak. Ya, karena memang ada ayat yang menunjukkan bahwa ada penindasan, ada kesesakan, ada mara bahaya, ada pedang, ada lain sebagainya, kelaparan, itu bisa memisahkan kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga punya yang namanya Tuhan. Ada 3 cara Tuhan untuk membenarkan kita. Yang pertama, dia sebagai imam. Yang kedua, karena kasihnya. Yang ketiga, karena dia sebagai pembela kita. Itu kita sudah bahas dan saya hari ini kita masuk ke yang keempat di Oktober Desember, kita lebih dari pemenang. Next. Nah ini judul per 3 bulan ini. Kita lebih dari pemenang. Lihat kiri kanan, bilang lu orang menang. Apa mau dibilang lu orang gagal? Enggak mungkin kan? Harus bilang lu orang menang. Lu orang berhasil. Aduh saya begini Pak, aduh saya kemampuannya begini Pak, aduh Pak saya terbatas begini Pak, aduh saya begini. Tidak ada yang tidak berhasil. Hidup ini semua pasti bisa berhasil. Saudara kenal namanya Nick Vujicic?
saya tahun berapa ya, kita dari Full Gospel dulu itu adakan motivator, jadi kita undang dia dari Australia ke sini, kita panitianya. Lihat saudara, anak lahir dengan tangan buntung, kaki cuma dia kalau, jadi kita taruh dia di atas meja begini, dia mau khotbah kita taruh dia di atas meja, dia jalan di atas meja saudara, dia kakinya diisengin, dia giniin, lihatnya kok lihatnya itu orang, dia bilang dia kesaksiannya gini, dia menganggap ketika dia lahir waktu itu dia frustasi, dia stres dan lain sebagainya, hampir mengakhiri hidupnya. Kenapa? Merasa gagal. Ada begitu banyak orang yang hidup seperti itu juga merasa gagal. Kita yang tangan sempurna saja, mata sempurna saja, kita juga kadang merasa, gue gak berarti. Baru putus pacar saja sudah gantungkan diri di atas tomat. Putus pacarnya, gue mau mati saja, gue mau lompat. Pacar bilang, jangan lompat, jangan, gue mau lompat, jangan tahanin gue, jangan lompat. Kita di lantai 1, bukan di lantai atas. Kalau di lantai atas lu lompat boleh, gue tahan lu karena kita di lantai 1, bukan kita di lantai 2. Gitu kan, pernah putus pacar? Saya ngomong di anak-anak muda nih, udah pernah belum rasain putus pacar? Belum ya, pacaran dulu. Nanti pacaran dulu ketahuan tuh, putus pacar gimana? Gimana caranya jatuh cinta itu gimana? Ya kan? Aduh, gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi. Begitu keluar hujan yang. Kenapa lu gak datang jemput? Hujan. Lah katanya gunung pun kudaki, hujan pun akan kuseberang, laut pun aku kuseberang. Baru hujan, rintik-rintik. Amin. Jemaat double C ada jemaat yang memiliki mental menang. Amin. Kita gak boleh memiliki mental kalah. Amin ya. Saya pastikan kita semua. Saya ini ceritanya ini orang kampung. Saya punya moto kayak gitu. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Maka anak saya bilang ketika desain apa semua. Gak bisa, dalam rumus saya gak bisa. Harus bisa. Papa batu, enggak. Kenapa? Saya bilang tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Saya bisa. Saudara mungkin Bapak Ibu mungkin lihat kayak gini desain kayak gini. Ini sebenarnya saya bukan orang desain. Saya bukan orang sekolah gitu, enggak saudara. Saya bukan orang komputer saudara. Saya bukan orang komputer. Saya pertama kali belajar komputer, teman saya namanya, Bapak Ibu kalau lihat di Facebook, Sandiago Hill. Itu kan anak UGM, dia ngajarin saya. Tapi ngajarinnya saya bilang, saya panggil dia kan teman, gue mau belajar komputer. Mulai dari mana? Lu hari ini hari pertama mulai dari on off. Saya baru tahu loh saudara. Baru tahu kalau ternyata komputer kalau kita gaptek gitu ya, on off aja ikut, saya nggak tahu loh. Mana onnya, mana offnya. Oh, onnya lu pencet ini. Nyala komputernya, senang saudara. Senang minta ampun. Hari pertama. Terus begitu matiin, bagaimana matinya? Oh lu kesini baru, begitu ya, senang. Baru tahu on off, senangnya luar biasa saudara. Besoknya on off, 1 bulan belajar on off saudara. Saya begitu ada teman, mungkin kenal ya Pak Sam ya. Saya kan dulu jaga sekretariat Full Gospel di Marina. Kem, gue mau belajar komputer. Gue belajar dari dia. Sini gue ajarin. Hari pertama kita 2 belajar on off. Gimana caranya? Dan lu gak tahu kan? Iya on off dulu. Belum ngomong ke office-nya, operatornya dulu. Tunggu dulu on off. Lah kalau lu bisa tahu hidupin, lu bisa tahu juga matiin. Jangan sampai lu tahu dihidupin tapi lu nggak tahu matiin kan rusak barang orang. Nah, saudara yang saya kasih itu di saudara, saya belajar. Nah, tidak ada yang tidak bisa. Buat saya saudara, mungkin mungkin tahu ini yang kita live sekarang ini. Saya juga bingung. Gimana caranya kita live ya, ibadah live gimana? Ada orang yang pakai alat, mesti beli alat ini, bisa supaya kita live. Ada alat yang saya cari tahu, searching mahal saudara. Mahal. Om Google bantu saya, live streaming gratis.
Om Google kasih tunjuk loh, software yang OBS yang kita pakai ini. Itu kan software yang gratis banget untuk anak main game kan, buat gaming kan. Gratis, pakai buat gereja. Jadi kayak gitu, kita harus tiada rotan akar pun jadi. Hidup di situ dulu. Kalau kita pernah ada di hutan, ini karena ada orang gara-gara saya ini ada di hutan, kita itu berpikir sekreatif mungkin bagaimana supaya dapat api. Pernah belum ada di hutan bagaimana supaya menghasilkan api? Tahu ya? Batu diketemuin, taruh apa daun-daun yang itu tuh yang mudah kebakar itu kan, ketok begitu jadi. Saudara. Pernah belum? Cobain dulu, saudara. Saya udah gitu, jadi saya otaknya kayak gitu, saudara. Jadi saya otaknya kayak gitu. Jadi saya hadapi sesuatu, saya bilang nggak ada yang nggak mungkin bisa diselesaikan. Semua pasti bisa diselesaikan. Amin. Itu tema intronya, saudara. Berikutnya nih saudara. Nah ini ayatnya saudara, ayatnya yang adalah kita baca di Roma pasal 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu kita adalah orang-orang menang. Amin. Lahir dari awal, sejak dari awal kita adalah orang menang. Sampai nanti selesai hidup ini pun kita tetap menjadi orang yang menang. Amin. Nah saudara saya kasih dalam tulis berikut, next. Bagaimana? Nah, ada, wah ini lari ya. Fontnya kayaknya lari. Jadi ada 3 pembahasan, coba bantu di, jadi ini fontnya berubah jadi dia langsung tarik. Nah ada 3 pembahasan dalam Roma pasal 8 ayat yang 37 tadi. Sebenarnya ada 3 pembagian utama yang saya mau bagikan. Minggu ini kita bahas tentang namanya tetapi dalam semuanya itu. Ini ada 3, saya kasih 1, 2, dan 3. Nah, karena 3 bulan. Jadi ini baginya gitu saudara. Saya mau ngajak kita belajar sedikit ya. Kalau kemarin-kemarin kan khotbahnya lepas. Saya mau kita belajar agak sedikit membedah Alkitab. Saya mengajar kita gini, cara belajar membedah Alkitab. Sehingga kita dengan mudah kita baca Alkitab, kita gampang ngertinya. Kita gampang memahaminya. Kita baca 1 pirokop itu gak usah pikir yang aneh-aneh. Tapi ajukan pertanyaan. Nah yang ada 3 pembahasan kita yaitu di Roma pasal 8:37 saya bagikan tetapi dalam semuanya itu. Coba next 1 ayat lagi. Next lagi. Belum, tetap di situ dulu. Nah ini tetapi dalam semuanya itu tema kita ini. Lalu dia next lagi, nah ini diulangin lagi, berikutnya lagi. Nah diulangi lagi sini saudara. Roma 8 ayat 31, sebab itu apa? Jika Allah di pihak itu diulangi dia Roma 8 ayat 31. Tentang semuanya itu diulangi 2 kali. Tetapi semuanya itu. Di dalam Alkitab sesuatu yang diulangi 2 kali itu penting dan sangat membutuhkan perhatian kita. Tuhan konsen terhadap perkataan itu. Tuhan memperhatikan itu. Sama seperti anak kita ya. Kalau kita punya anak ya, diingatin 1 kali mandi. Tapi kan biasa habis kita ngomong gitu mandi, belum tentu dia langsung mandi kan. Butuh apa saudara? Butuh 1 lagi, mandi. Ya kan? Nah itu manusia saudara. Tuhan kadang berfirman 1 kali, kadang-kadang kita juga anggap biasa saja. Tuhan kadang sampaikan perintahnya 1 kali, kita sampai Tuhan katakan sampai 2 kali, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Nah sama, tetapi dalam semuanya itu Tuhan bilang, semuanya itu kita harus perhatikan. Kenapa? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang menang? Bagaimana kita supaya menjadi orang yang lebih dari pemenang? Kita harus perhatikan. Dan Tuhan mau garis bawahi sesuatu yang sangat penting. Nah yang pertama saudara, saya mau katakan begini saudara, berikutnya saudara gini, di Roma pasal ke-8, Roma 8 ayat yang ke-1 sampai 17, itu berbicara tentang 2 hal. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh.
Jadi tentang semuanya itu punya batasan. Tidak semua harus kita bicarakan. Tapi konteksnya itu Rasul Paul konteks tentang ini adalah batasannya yang pertama adalah di 2 ini. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 berbicara tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Saya pernah kasih perumpamaan, kuda putih sama kuda hitam mana yang lebih menang? Kalau diajak lomba lari. Hah? Kuda hitam. Masih ingat gak? Kuda hitam sama kuda putih diajak lomba lari, mana yang menang? Hah? Kuda mana yang kau kasih makan? Iya dong, kalau kita kan kalau kuda putih kan orang rohani, ya kan gambaran orang rohani. Kuda hitam kan gambaran orang dunia. Lalu kalau kamu kasih makan kuda hitammu, banyak kuda putihmu kamu gak kasih makan, menang mana? Menang kuda hitam. Sebaliknya, kuda putihmu kau kasih makan lebih banyak, kuda hitammu kau mati tidak kasih makan. Yang menang mana? Pasti lomba lari. Sini ada atlet sini nggak? Ada nggak sini kira-kira? Siapa Yeskia? Dia bukan Yeskia, Yohanes. Dekat dengan hati Bapa. Saya udah kasih nama ulang ya. Ya, itu saudara. Lalu ada orang Kupang, ada orang Ambon, orang Batak, orang Jawa. Lomba lari menang mana? Hah? Batak ya? Orang Kupang, orang Ambon, orang Batak, orang Jawa. Lomba lari menang yang mana? Oma bilang Ambon. Oma so hafal. Iya deh, coba orang Jawa hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang Batak, kalau orang Ambon 1, 2, 3. Mana ada? Saya enggak ada kawan. Ya dong, dia so menang gitu. Musik, lomba musik India, Indonesia dan musik China, mana yang menang? Hah? Musik nih, lomba musik. Musik India, musik apa lagi? Indonesia dan musik Chinese, mana yang menang? Hah? Apa mana? Chinese. Kenapa Chinese? Hah? Kenapa Chinese menang? Sehari tung tung ceng, tung tung ceng. Kalau musik India sama Indonesia tung tung tak, tung tung tak. Kalau Indonesia tak tak tung, gak untung, untung gak. Kalau musik Chinese tung tung ceng, sehari seceng. Iya dong, sehari seceng, 2 hari seceng, 3 hari seceng, 1 jam seceng. Coba perhatikan. Saya kadang kala ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada satu penelitian dia bilang gini, kenapa orang Chinese itu kaya-kaya? Karena orang Chinese itu dia tidak pernah cari perang, dia tidak pernah cari musuh. Di mana ada kesempatan bisa saya untung, gue masuk. Dia nggak pernah cari musuh. Yang penting aman-aman. Lu nih, gue lihat peluang nih, dagang situ. Iya kan? Coba perhatikan. Dia negara Chinese itu saudara, ini dia sudah melewati Amerika. Amerika sampai takut sama dia. Tapi coba perhatikan, dia pernah nggak cari untuk perang? Enggak. Dia cari untuk apa? Peluang untuk bisnis, peluang untuk usaha, peluang untuk dia bisa untung. Karena filsafatnya dia sehari pokoknya gue untuk seceng. Saya kalau di timur sana, kita begini, dididik begini, pokok kalau lu sekolah, selesai lu ke sekolah, lu kuliah, nanti lu selesai, lu mesti jadi pegawai negeri. Ya karena lu mesti jadi pegawai negeri, supaya masa depan lu lebih bagus. Saya datang ke Jawa, saya ketemu dengan orang Chinese, ternyata enggak. Masa depan gue bagus bukan karena gue jadi pegawai negeri supaya nanti hari tua gue dapat jaminan, enggak. Tergantung, kalau saya lihat peluang gue bisnis usaha,
gue punya tabungan masa depan. Amin. Gue tidak perlu harus ngoyo-ngoyo. Maka saya dulu waktu lamar, ponakan saya waktu itu hampir sedikit lagi. Kan dia bilang, Om, waktu zaman itu masih main begitu ya. Om, kasih 5 juta nanti saya loloskan. Saya tanya mama saya bilang, lu gak usah pakai begituan. Biar mama yang doakan. Ya sudah, mama doakan. Doakan gak lulus saudara. Saya bilang, oke, kalau gak lulus mama, saya ke Jawa sama rantau. Mampir dulu ke rumah. Saya bilang mampir, mau kasih uang kah? Enggak, kau mampir dulu, bungkus saudara. Dia bungkus, bungkusan yang bagus. Kasih saya 1 bungkus yang bagus. Di atas kapal saudara, saya senang banget dapat bungkusan dari mama. Saya pikir apa, penasaran apa? Saya buka, Alkitab dibungkusin saudara. Di Jawa baik-baik nak, baca ini buku. Baca ini buku, sampai saya pertandain itu buku, ayat-ayat itu. Semua saya tandai stabil, ayat-ayat yang memberkati stabilo. Alkitab itu saya masih simpan, kenang-kenangan. Dari situ sudah. Nah, antara hidup menurut daging dan menurut roh. Dari sini saudara, tentang semuanya itu, semuanya hidup menurut daging, dibuktikan bahwa hidup menurut daging kalah dengan hidup menurut roh. Amin. Ayatnya, coba kita tampilkan ayatnya. Ayatnya begini saudara. Ayat 12, jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Kita masih punya utang saudara. Kita utang kepada Tuhan atas apa saudara? Atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Maukah kita tukar dengan segala pengorbanan itu dengan kita hidup menurut kedagingan kita? Ayat selanjutnya dijelaskan begini, di ayat 13 bilang gini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Yang namanya kita marah sama orang, itu daging apa roh? Maki-maki orang itu daging apa roh? Hah? Itu roh ya, kalau roh kita maki-maki orang. Itu daging. Yang namanya kita ngomel-ngomelin anak kita, itu daging apa roh? Itu daging, karena kita hidup. Tapi kalau kita ada di dalam roh, sekalipun kita marah, sekalipun kita, tapi setelah itu kita sadar akan perbuatan itu. Ada kalanya orang yang dia udah maki, dia anggap oh itu adalah hobi. Itu kalau dia belum hari ini dia belum maki orang, itu kayaknya belum sejahtera dia. Kalau dia udah habis maki orang, tidurnya nyenyak. Ada kan di jemaat double sih? Nah, kalau selanjutnya ayat selanjutnya saya uraikan penjelasan. Nah, semua orang yang dipimpin roh Allah, anak Allah. Jadi kalau kita mau supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengalami lebih dari pemenang, hiduplah oleh roh. Apakah kita katakan tentang semuanya itu, tentang apa? Tentang semua kedagingan itu dan tentang semua roh itu. Roh dari Tuhan dengan roh dari daging itu berbeda. Tapi ketika mereka lepas, roh itu lebih kuat daripada roh daging. Kenapa? Kita hidup di dunia ini, hari ini kita hidup ini tubuh dan darah ini tidak mewarisi kerajaan Allah. Yang mewarisi kerajaan Allah itu adalah roh kita. Nah, selama kita hidup di dunia ini, selama kita berada di dunia ini, inilah menentukan kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, 18 menit. Yang kedua, berikutnya, di Roma pasal ke-8 ayat 18 sampai 25 itu juga berbicara tentang 2 hal. Penderitaan sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi gini, tetapi dalam semuanya itu berbicara tentang penderitaan sekarang ini dan kemuliaan yang akan datang. Itu disejajarkan, dibandingkan. Rasul Paulus bandingkan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh, dan ternyata yang lebih dari pemenang adalah roh. Lalu yang kedua dibicara tentang hidup kita sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang, itu tidak sebanding. Maka dikatakan begini, berikut ayatnya, kita baca ayatnya. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Hari ini kita mengalami persoalan
yang mungkin buat kita ini penderitaan saya ini kayaknya orang gak ada yang sama seperti saya. Saya susah, saya sakit, saya menderita, saya apalagi ya. Itu tidak, tapi Alkitab tidak sebanding dengan nanti kemuliaan yang akan datang. Kita menderita karena nama Tuhan, kita menderita karena kita setia kepada Tuhan. Ada orang yang mengikut Tuhan, ada di sini ya. Ada orang yang mengikut Tuhan, terima Tuhan, dia harus dikucilkan dari keluarga. Satu pendeta pernah saya undang dulu, saya di gereja di Pluit. Saya lupa, saya lagi cari tahu dia juga. Itu gara-gara ini seorang preman, ini preman di Jakarta sini dan tukang bunuh orang ceritanya. Lalu satu kali kelak orang Makassar, ya orang Makassar. Satu kali kelak dia nggak tahu kenapa, tapi dia di penjara. Waktu dia di penjara itu dia terima Tuhan. Nah, waktu dia terima Tuhan, itu keluarga besarnya itu menolak dia. Sehingga menurut kesaksian dia kasih tunjuk buktinya gini. Jadi waktu keluarganya nolak dia, karena dia tahu dia sudah terima Tuhan, mereka bagaimana supaya ini orang kita lenyapkan, supaya tidak menjadi aib di dalam keluarga. Karena bagi mereka itu seorang yang sudah terima dari ajaran mereka, lalu mereka udah terima Yesus, mereka itu menjadi aib di keluarga. Lalu mereka ikat dia, ikat kakinya, tangannya semua diikat. Dengan tujuan begini saudara, lemparin dia bawa dia di perahu, lepasin dia di laut lepas. Saya waktu dengar kisah merinding juga, gue bilang, wih seram juga ya. Tapi saudara anehnya dia bilang, begitu mereka ambil lepas saya sampai di tengah-tengah kedalaman itu, semua tali itu, batu itu lepas. Jadi dia ngapung lagi, renang lagi, hidup. Wah, keluarga, nah dia ngalami mujizat yang pertama. Mujizat kedua dia bilang jangan kita lemparin dia lagi, tapi mereka ikat dia, mereka tombak dia. Dikasih tunjuk saudara, wow tombak dari sini, tembus sini, tembak dari kaki sini. Kakinya betis sini nih habis, kiri kanan. Hidup. Dari situ dia bilang gini, dia bilang begini, Yesus itu benar-benar nyata. Wow, saya lagi cari dia ada pengembalaan di Kalimantan kalau nggak salah ya. Saya pingin juga untuk dia membagikan nah, orang yang menderita, dia sampai nyawa pun dia pertaruhkan. Bahkan Bapak Ibu pernah tahu yang namanya Polikarpus. Kenal ya Polikarpus ya? Bukan Polikarpus yang belum lama ini racunin si siapa? Munir. Bukan itu. Ini Polikarpus, murid salah satu rasul yang pada zaman gereja mula-mula. Polikarpus, dia menulis begini, selama 86 tahun saya tidak pernah disakiti oleh Tuhan. Bagaimana saya menyakiti Tuhan? Wow, kata-katanya mendalam. 86 tahun Tuhan tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya menyakiti Tuhan? Dia ditangkap, dia dimasukin di penggorengan, dia digoreng, mati hidup-hidup. Di penggorengan. Tapi dia tetap berkata, selama 86 tahun Tuhan tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya menyakiti dia? Amin ya. Nah, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Penderitaan sekarang ini. Makan Bapak Ibu mungkin tahu Rasul Petrus. Matinya dia apa ya saudara? Hah? Gantung ya? Disalib saudara. Tapi salibnya apa? Kebalik. Kalau Bapak Ibu baca sejarah kekejaman orang Romawi pada zaman itu dalam mengejar orang Kristen, menganggap orang Kristen itu ajaran sesat dan lain sebagainya. Maka muncul Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia itu Bapak Ibu tahu kan? Itu muncul karena itu ejekan, kata-kata ejekan. Pengikut Kristus itu kata-kata ejekan. Mereka ketemu, mereka tangkap. Nah, satu sejarah yang bilang gini, setiap orang yang mereka tangkap, mereka lemurin dengan ter itu apa? Kayak aspal ini tahu ya. Lemurin tubuhnya. Lalu orang yang mati
itu diikat diikat satu tiang kayak gitu. Lalu orang yang ketahuan mengikut Yesus ditangkap, lalu diikat hidup-hidup dengan mulut yang orang mati itu di tiang itu. Tahu ya Bapak Ibu ya? Itu seram banget. Saya baca itu penyiksaan Romawi itu sekejamnya minta ampun. Jadi orang masih hidup percaya Tuhan, masih hidup ditangkap, lalu diikat dengan orang yang mati yang lumurin air itu, mulut ketemu di mulut. Bayangin gak? Udah pernah belum mayat digituin kita? Jadi kita itu matinya perlahan-lahan. Hirup bau itu lama mati, diikat. Kalau sampai habis selesai mereka mati, dua-duanya dileburin ter itu, lalu nyalain api di situ buat penerangan kota. Bayangin gak? Penderitaan sedemikian rupa, Rasul Paulus bilang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Maka kan gak heran ada satu lagu bilang gini, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mau tetap setia ikut Tuhan? Saya kasih gambaran, Mas. Gak gampang ikut Tuhan. Bapak Ibu harus hadapan dengan orang tua Bapak Ibu. Menit lagi. Ya, ayat ke-18, sebab aku yakin, ayat 9, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Bayangkan Bapak Ibu, sampai hari ini Rasul Paulus bilang, seluruh makhluk akan melihat anak-anak Allah akan dimuliakan. Anak-anak Allah apa? Anak Allah akan dinyatakan. Bagaimana peristiwa ketika Tuhan datang kali yang kedua? Ketika Tuhan datang kali yang kedua, mereka yang mati dalam Tuhan, dikatakan Alkitab, mereka akan bangkit lebih dahulu. Kita yang hidup di dalam Tuhan, kita akan diubahkan, lalu kita diangkat. Bayangkan mereka yang mati dalam Tuhan dan kita yang hidup di dalam Tuhan. Kita sama-sama kita diangkat, menyongsong Yesus yang datang di awan-awan. Mereka yang tidak ada dalam Tuhan, melihat itu dan menyaksikan itu. Bayangkan kita mungkin udah di atas awan, sorry, gue waktu di dunia itu lu kan celak-celak gue. Sorry ya, gue naik dulu. Waktu di dunia kan lu kan ngolok-ngolok gue ikut Tuhan lu celak-celak gue. Apa itu, Tuhan kok mati, Tuhan kok begini. Sorry ya, dia datang, gue di bawah, lu enggak. Amin ya saudara. Amin. Seluruh makhluk akan melihat itu. Bagaimana kita yang hidup ini diubahkan oleh Tuhan, kita angkat. Mereka yang hidup, ada di luar Tuhan, mereka menyaksikan itu. Mereka lihat kita bertemu dengan Sang Raja. Sang Raja pemenang datang. Wow, saya bisa bayangkan peristiwa itu terjadi. Apakah kita masih hidup semua? Dia berjanji untuk dia datang kali yang kedua. Dan buat mereka yang setia kepada dia, menyongsong dia di awan-awan. Amin ya. Itu tidak sebanding. Lalu berikutnya. Ayat 19, ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu di situ sudah tidak ada lagi yang namanya, pulsa PLN habis, bayar PLN belum, kartu itu kan penjajah juga kan. Kalau tunggakan, cicilan, apa segala. Udah gak ada lagi kita ngomong itu saudara. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Kita udah gak bahas itu lagi di sana. Kita udah gak bahas lagi, pacar lu yang mana? Udah gak bahas itu lagi. Jadi kamu mau pacaran sekarang? Kan di konsep kita itu tidak ada di sana 70 bidadari itu gak ada. Di konsep Kristen, di surga itu gak ngomong gitu saudara. Udah gak ngomong lagi masalah seperti kita di dunia ini. Mobil lu berapa? Istri udah berapa? Anak lu berapa? Udah gak ngomong itu lagi. Karena kita sudah ada dalam kemuliaan kemerdekaan Tuhan. Kita sudah merdeka, benar-benar merdeka. Hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya sudah berjumpa dengan orang yang Yesus yang tiap hari kita ngomong, tiap minggu kita ngomong. Kita udah berjumpa dengan dia, kita so senang. Amin.
Itu yang kedua. Berikutnya saudara. Di yang ketiga, Roma 8 ayat 26 sampai 28 berbicara juga tentang dua hal. Ini maksud saya masih bahas tentang tetapi dalam semuanya itu berkaitan dengan yang ketiga ini adalah tidak tahu berdoa dan Roh membantu kita berdoa. Pernah enggak Bapak Ibu? Kita enggak tahu bagaimana hidup ini, pergumulannya saking sudah berat, kita enggak tahu lagi kita mau berdoa, udah enggak tahu berdoa. Saya pernah kasih perumpamaan, ada satu encek-encek, cuma doanya taunya Tuhan ini oe. Masih ingat ya? Pernah satu peristiwa kisah nyata di Filipina kalau nggak salah. Ada satu anak, jadi di Filipina tuh gereja Katolik, gerejanya bebas orang datang, dia keluar datang, tahu kalau datang masuk ke gereja penghormatan kepada ini ada salib lalu penghormatan tahu gini ya. Ada yang ingat gak ya? Yang dari Katolik ada sini? Jadi kalau dia datang dia berlutut dia tukuk begini lalu dia kasih simbol. Nah, anak itu tiap hari dia lakukan itu terus. Satu saat karena pastornya tunggu situ lihat. Nah satu saat ini anak sudah nggak nongol-nongol. Lalu pastornya cari tahu ini anak kemana? Karena ini anak pergi ke sekolah, anak sekolah. Dia pergi ke sekolah menyeberang sungai. Jadi pastor pikir jangan-jangan ke bawah lulus dan sekolah dan kuliah dan ternyata dia juga jadi pastor. Nah pastor itu ketemu mereka berdua, pastor itu kaget. Pastor, dulu saya yang tiap kali datang pastor tunggu di situ saya gini. Di situ saudara, bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, apapun situasi kita tetap memiliki kemenangan. Amin. Bahwa saudara tidak tahukah kamu berdoa? Kadang mungkin orang itu juga nggak tahu. Dia datang cuma tahu yang dia tahu simbol aja, dia berlutut tekuk pulang. Dia simbol dia tuh pulang. Kita kadang juga tidak tahu lagi kata-katanya saking beratnya pergumulan. Tapi Alkitab bilang begini, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Berikut coba ayatnya. Ayatnya sini saudara. Ayat ini Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya seharusnya berdoa. Ada yang doanya lancar di sini? Tahu nggak? Kalau mama saya kalau berdoa, saya bingung juga suruh kata-katanya. Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau maha ajaib, Engkau maha dahsyat. Udah bolak-balik di situ. Gue toel, isi pokok doanya apa? Udah gitu doang. Jadi kalau mama saya kalau udah anak-anak saya ulang tahun udah diulang telepon, coba anak saya cewek mana ya? Nggak ngerti. Oma ngomong apa aku nggak ngerti daripada udah ngomong gitu. Saya juga kadang juga isi topik khotbahnya bobot doanya mana? Dia karena diisinya gitu, engkau ajaib, engkau hebat, engkau dahsyat, haleluya, haleluya. Nangis, habis itu nangis, udah. Gue juga bingung. Gue minta didoain, kok malah lu yang nangis? Udah selesai, habis itu selesai amin. Kita bingung juga, tapi yang saya bingung ya, mama saya tiap hari itu banyak orang pergi ke saya minta doa. Saya bingung, adik saya datang ya, saya suka kita telepon, lu kenapa ada yang suka-suka datang ya? Padahal lu punya doa ini, kita ngomong, lu punya doa saya juga bingung. Bagaimana Tuhan bingung? Dia lebih tahu dari saya. Saudara, Roh membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mungkin hatinya bilang begini, Tuhan berkati anak saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan mampukan anak saya, Tuhan pulihkan anak saya. Mungkin hatinya seperti itu ngomongnya, tapi mulutnya nggak bisa ngomong. Ya kan? Ada kala kita seperti itu. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat, kami tahu cuma itu. Dalam nama Yesus, amin. Tapi kan harusnya bilang Tuhan berkati anak saya, lindungi anak saya, pagari anak saya, keluar masuk anak saya ditolong, dibuka gini-gini dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngomong seperti itu, tidak bisa ngomong fasih seperti itu. Kita cuma tahu begini, Tuhan tolong dia dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu tahu nggak salah satu doa yang paling singkat di dalam Alkitab, tapi doa itu juga langsung direspon oleh Tuhan. Doa apa saudara? Siapa tokohnya?
Masih ingat gak? Hari itu dia teriak, Tuhan tolong oe. Tuhan tolong. Jadi kalau mau teriak sama Tuhan bilang begitu, Tuhan tolong oe. Pulang dari sini cuma double sih. Pak Pendeta di mimbar. Tadi ngajari kita doa yang cepat dijawab adalah Tuhan tolong oe. Jangan-jangan sampai di rumah. Semua pokok doanya. Tuhan tolong oe tidur. Bangun Tuhan tolong oe tidur. Kerja mau keluar Tuhan tolong oe pergi. Itu udah jadi jimat udah. Tuhan tolong oe, Tuhan tolong oe. Kacau kita nanti jadi. Doa siapa saudara? Doa Petrus. Doa Petrus. Petrus doanya apa saudara? Waktu ketenggelam. Tuhan tolong saya. Jadi mau supaya kita ditolong oleh doa seperti Petrus, tenggelam dulu. Iya dong. Iya, kita mau supaya cepat supaya doa kita dijawab Tuhan. Kalau belum tenggelam, jangan dulu, Tuhan belum tolong. Artinya apa? Kita masih kuat, kita masih mampu, kita masih apa lagi? Ngandalin kemampuan kita, masih jalan di atas air. Ombaknya gede, lihat ombaknya besar, anginnya tiba kencang, jalan. Begitu lihat, ya Tuhan tenggelam nih, tolong dong, tolong. Jadi mau supaya lihat Tuhan cepat tolong kita, tenggelam dulu. Amin ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mungkin mengalami seperti Petrus, harus tenggelam dulu. Baru Tuhan angkat. Supaya apa? Jadi kesaksian. Sama seperti Lazarus. Tahu Lazarus ya? Si Marta Marta komplain. Tuhan, coba kau datang cepat. Cobalah aku, kau datang cepat-cepatlah. Maka saudaraku tidak mati, kau datang telat lagi. Kau datang habis itu kau omel-omelin kami lagi. Ya kan Marta komplain gitu kan. Kan Lazarus mati berapa? 4. Bayangkan saudara, sudah mati begitu. Kenapa diizinkan mati? Tuhan mau mengadakan mujizat dalam kehidupan. Tuhan mau menjadikan mereka kesaksian buat orang lain. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang bertubi 1, 2. Ini belum selesai, datang lagi. Kan belum tenggelam. Kan bilang belum tenggelam, Tuhan belum tolong. Datang lagi, kan belum tenggelam. Datang lagi, sudah tenggelam ini Tuhan. Sudah saatnya Tuhan mau angkat. Maka saya pernah buat statement ya, kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Masih ingat ya? Kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Jam berapa kira-kira? Kalian ini hidup di kota jadi saya juga ngomong bingung. Kalau kalian hidup di desa, kita tahu kita itu tidak pakai jarum jam. Kita berdasarkan ayam kokoreok. Kokoreu, jam 2. Kokoreu, air laut pasang. Kokoreu, penyu naik. Saya kalau lihat bulan itu ini kalau di kampung kita lihat bulan purnama gini, bintangnya di sebelah sini. Kita pergi ke pantai ini, penyu pada naik, kita ambil telurnya. Ada saudara. Itu mitos atau bukan saya juga nggak tahu, tapi kita berdasarkan gitu saudara. Kalau lihat jam 12 atau jam 1, pergi keluar begini lihat matahari, bayangan ada di mana? Di tengah-tengah, kita jam 12. Miring sedikit, jam 1, miring sedikit, jam 2, miring lagi. Kalau sudah miring sampai sudah jam 6, itu patokan kita, nggak ada jarum jam. Maka nggak heran, satu saat ada orang ikut saya kerja di rumah, jadi pembantu kan. Istri saya bilang, namanya siapa? Nia, masak air berapa? 45 menit. Ya Bu, 45 menit dong. Tapi gosong. 1 kali. Kan bisa bahaya terbakar dong. Nia, kok sampai gosong kamu masak berapa? 45 menit. Iya Bu, iya. Terus istri bingung. Tiap kali masak air gosong melulu dong. Nanya dong. Kamu tahu jam gak sih? Ini kalau jam angka 15 itu di sini. Baru dia bingung. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu jam. Karena apa? Kita nggak ada jam di sana, saudara. Kita nggak ada alarm di sana. Kita patokannya dengan alam ini, saudara. Kegelapan yang paling gelap adalah saat matahari mau terbit. Jam berapa, saudara? Saya mau kasih tahu, jam 3.
Ada pernah orang kesaksian, kalau kamu punya pergumulan yang berat, pergumulanmu tidak bisa diselesaikan. Rasanya berat apapun. Baru saya belum lama ini saya ketemu orangnya dia bilang dia nggak tahu. Cuma dia bilang begini, saya pernah dengar orang ngomong gitu. Saat kegelapan yang paling gelap pada saat matahari terbit dan saat itu justru Tuhan datang. Itu jam 3. Cobalah kamu berdoa, bangun berdoa jam 3. Saya sedang praktekkan itu. Saya sedang praktekkan. Anak saya yang Erik tahu, anak saya pasang alarm. Saya sedang praktekkan. Bapak Ibu coba kita bangun doa jam 3. Gampang apa susah? Itu yang disebut Tuhan bilang ini. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku apa? 1 jam saja. Wow, saya waktu lakukan pertama kali. Beratnya minta ampun saudara. Ngorok saudara. Tidur saudara. Sebangun-bangun, sudah berdoa. Pada saya tidur. Tidur. Tapi justru saudara pernah kesaksian, ini bukan 1, 2, 3 kali kesaksian, ada orang kesaksian, dia bilang begini, istri saya ini kanker. Dan sudah stadium dokter, sudah vonis selesai hidupnya, game over lah istri saya. Ini orang Manado yang ngomong, ini saya ketemu dia di ngobrol 4 mata kan. Lalu dia bilang begini, dia bilang satu saat dia baca artikel bilang begini, Tuhan itu biasa datang itu sekitar jam 3. Karena memang ada true story Alkitabnya ada juga. Tuhan datang waktu murid-muridnya di badai itu kan jam tengah malam kan, bukan subuh kan, tengah malam. Dan dia praktekkan itu. Tiap hari dia bilang berdoa buat kesembuhan istrinya, bangun jam 3 dia berdoa khusus buat istri. Bangun jam 3 berdoa, kenapa? Dokter dia udah pergi ke luar negeri, ke Australia dan semua udah selesai. Tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan. Dan dia lakukan itu. Jam 3 dia lakukan. Tapi dia bilang apa? Nggak tahu kenapa istri saya sampai hari ini hidup dan sembuh dari kankernya. Amin. Kita tidak tahu lagi bagaimana harusnya kita berdoa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Bangun berdoa jam 3 itu gak gampang. Tapi kalau ada Roh Kudus menolong kita, kita mampu. Saya lakukan itu, saya praktekkan itu buat gereja ini. Saya bilang Bapak Ibu ada di sini kemarin Pak Pendeta siapa bilang. Nanti kalau jemaatnya 1000 Pak Pendeta lupa nama. Enggak saudara. Saya dari sejak belajar saya pernah doakan tiap hari. Gak ada yang tahu. Saya tiap hari doain orang 1.200 orang. Saya tiap hari doa. Dulu ya saya bisa sebutin namanya dia satu-satu. Sampai kepada keluarganya, sampai kepada anaknya, sampai kepada bisnisnya. Saya ingatin. Bayangin gak doain 1.200 orang. Lu sebutin namanya aja sudah hampir 1 jam. Saya sudah pernah lakukan itu, bisa saya lakukan di jemaat lokal pun saya pasti bisa lakukan. Satu-satu kita doain hidupnya, keluarganya, pasangannya, calonnya, istrinya, bisnisnya, usahanya, itu diteriaki. Dan itu saya sedang lakukan setiap jam 3. Amin. Bukan buat siapa-siapa, karena saya mengasihi jemaat di gereja ini. Tuhan memberkati. Ada lagi? Sudah selesai? Oke. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Oke, itu selesai ya. Udah. Oke, itu saja renungan kita di hari ini. Karena ini udah kedip-kedip. Kiranya memberkati kita semua supaya kita belajar sama-sama tentang bahwa kita lebih dari pemenang. Mau dibuat seperti apa kesusahan itu perhadapkan kepada kita bagaimanapun, kita tetap keluar sebagai pemenang. Mau kita punya kelemahan-kelemahan seperti apapun, kita tetap keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya saya mau ingatkan kepada kita, hidup kita ini adalah orang yang menang. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami ajar kami untuk terus melakukan firman dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu semua, termeterai semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.